Zhang Xiaoyan. Aku suka kamu. Kamu ngapain? Berhenti merekam. Tidak. Ambil rekam. Rekam dari sudut yang lebih tinggi. Tidak bagus. Lebih tinggi. Biarkan aku terlihat lebih baik. Lebih tinggi. Kamu juga merekam. Ayolah, aku tidak perlu. Duduk. Biarkan mereka merekam. Aku ingin mereka mampu menjadi saksi untukku besok, agar aku tidak menyesal. Zhang Xiaoyan. Tahu Shuna, aku minum terlalu banyak. Tolong duduk, aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Aku sangat bahagia ketika kamu kembali ke negara, karena aku berpikir aku punya kesempatan lagi menyatakan perasaanku padamu lagi. Tapi yang tidak kusangka adalah kamu kembali untuk menikahi. Zhang Xiaoyan. Seberapa besar aku mencintaimu? Semuanya lihat ke sini. Aku sangat suka anak ini yang berkacamata. Aku sangat-sangat menyukainya. Mengerti? Sebesar itulah aku mencintaimu. Tapi sekarang kamu sudah menikah, itu tidak sama. Dari sekarang aku akan menjauh dari kamu. Lalu kita akan berpisah. Lupakan satu sama lain di dunia. Seperti itu. hentikan ini. Barang-barangku. Jangan. Kamu sudah tunangan orang lain. Jangan. Biarkan yang lain melihat, kembalikan dia padaku. Dari mana kamu dengar itu? Aku. Lihat, temanmu mempostingnya. Semua jalan memutar, tetap mengarah padanya. Jangan bohong padaku. Tidak. Tidak, kamu salah. Dengarkan aku. Tahu Shuna. Bagaimana kamu pulang sendirian saat mabuk? Tunggu, kamu kenal dia? Ada. Orang di sini yang akan memberitahuku Dirimu. siapa. Urus urusanmu sendiri. Kenapa kamu minum banyak sekali? Apa dia melakukan sesuatu padamu? Aku ingin pulang. Ayo pergi kamu. Kenal dia? Tahu Shuna. Apakah kamu temannya? Zhang Xiaoyan. Jauh-jauh darinya. Senior. Namaku Tao Shuna. Kami pernah ikut kelas minat yang sama. Kamu ingat? Maaf, aku tidak ingat. Pak. Ini untukmu apa? Buka dan lihat aku. Harus pergi ke kelas. Lihatlah. Aku akan membawanya untukmu. Apakah ini permainan untuk anak prasekolah? Ini. Tidak. Menyebutkan. Cocok untuk usia 8 tahun ke atas. Aku tahu kamu suka model ruang angkasa. Jadi aku memilih yang ini untukmu. Kamu tahu apa itu model orisinal? Vostok Uni Soviet. Sebenarnya punya beberapa dari itu waktu aku masih kecil. Lain kali aku akan pilih model yang berbeda. Hanya ingin memberitahumu. Waktu aku masih kelas 1 SMA. Aku sangat suka sama kamu. Makanya aku ikut klub yang sama dengan kamu. Tapi kita hampir tidak pernah bicara sebelum kamu lulus. Terus waktu aku kelas 3 SMA, aku belajar giat, pengen ngikutin jejak kamu. Jadi aku daftar ke kampus yang sama, dan jurusan yang sama dengan kamu. Aku datang ke sini hari ini untuk ngungkapin perasaanku ke kamu. Ngungkapin? Teman sekelas. Ini jadwal kuliahku. Lihat aja, kamu pasti tahu. Aku benar-benar gak ada waktu untuk pacaran atau hal-hal kayak gitu.
Kembalikan bukunya. Fokus aja sama pelajaranmu. Aku nggak bisa terima hadiahmu. Enggak. Simpan aja hadiahnya. Mainin aja, aku harus pergi ke kelas. Ini nggak mahal, cuma ungkapan perasaanku aja. Aku tahu, terima kasih. Aku hargai perasaanmu. Terus semangat ya. Kamu sangat ambisius. Senior, ini pertama kalinya aku ikut acara. Tolong bantu aku dengan pekerjaanku. Tahu Shuna. Kamu ingat aku? Apa kamu ikut klub antariksa juga? Iya. Apa tempat ini udah dipesan? Nggak kayak gitu. Kenapa kamu selalu kabur kalau lihat aku? Tunggu. Berhenti ngejar aku. Ini nggak bakal terjadi. Datang untuk memberitahumu tentang Zhang Xiaoyan. Zhang Xiaoyan sekarang punya pacar. Ini tidak mungkin, bukankah kamu? Bilang kamu tidak punya waktu untuk pacaran. Tahu Shuna. Aku melihat pidato yang kamu berikan di pameran model. Jangan bicarakan hal-hal ini denganku. Zhang Xiaoyan. Apakah kamu benar-benar punya pacar? Ya. Dari universitas kita. Fakultas Manajemen. Ketika aku mengaku padamu waktu itu, kamu bilang tidak punya waktu untuk pacaran. Kamu punya waktu untuknya. Tapi tidak untukku, aku tidak. Bilang punya waktu untuknya. Dia akan pergi ke luar negeri. Perbedaan waktu kita akan sibuk. Mengapa memilihnya daripada aku? Tahu Shuna. Mengapa kamu berbohong di sini kakiku? Mulai mati. Rasa. Ada banyak serangga di sini. Terima kasih. Selamat pagi, kakak. Kamu tinggal di sini kebetulan sekali. Aku juga tinggal di sini. Aku tadi di toko bunga. Aku memilih beberapa sukulen. Mereka tahan radiasi. Maukah kamu memilih satu? Aku tidak pandai merawat. Kamu. Di lantai berapa kamu tinggal? Lantai 8. Apakah kamu benar-benar sibuk? Aku melihat kamu buru-buru pergi setelah hanya beberapa kata. Aku masih punya waktu untuk memeriksa ponselku. Maka ketika kamu punya waktu untuk memeriksa ponselmu, bisakah kamu menerima permintaan pertemananku? Kamu sangat populer. Lebih dari 100 orang telah menambahkanmu. Bisakah kamu menemukanku namaku? Nama saya Tahu Shuna ini. Semua terkait pekerjaan. Sebenarnya jika ada sesuatu yang bisa kita bahas juga di grup chat. Membahas di grup. Membuang waktu semua orang. Kalau tidak, saya akan scan kamu. Atau kamu bisa scan saya.
Lebih cepat, kita hampir sampai. Nanti kamu scan saya. Oke, oke. Ini dia. Sampai jumpa lagi. Kenapa kamu tidak bawa satu? Letakkan di depan komputer untuk melindungi dari radiasi. Teman sekelas tahu Shuna. Sebenarnya tanaman sukulen tidak menghalangi radiasi. Juga tidak mencegah radiasi. Tapi melihatnya akan mengingatkanmu pada saya. Berhenti memanggil saya teman sekelas tahu Shuna. Panggil saja saya Nana dah ini. Sangat sulit untuk kembali ke negara. Dan membuka restoran barat. Terutama ketika sulit menemukan makanan Cina yang enak di sana. Tahu Shuna, kamu hampir terkubur di menu. Apa yang terlalu banyak? Jadi mari kita memesan lebih banyak. Hari ini pesan apa saja yang kamu mau. Oke. Itu seharusnya cukup. Mari kita tunggu dua orang lainnya datang. Lalu biarkan mereka menambah jika perlu. Oke. Mari kita rayakan kita bertiga. Jangan khawatir tentang proyekmu saya. Akan bicara dengan Profesor Huang besok saya. Akan memastikan kamu rapi. Saya mengandalkanmu senior. Tidak masalah, tidak masalah. Oke, tidak masalah. Ayam panggang ini sangat pedas ini. Bisa dikendalikan. Tapi kamu juga lembur. Saat itu kamu sudah berada di luar negeri. Selama 1 tahun ini dia. Mereka datang ayo. Maafkan saya semua orang. Berhati-hatilah. Sekarang sini wah orang di sini. Pada hari ini memiliki beberapa kabar baik untuk diumumkan. Ayo. Bukan masalah besar. Bagaimana mungkin itu bukan masalah besar? Itu luar biasa dan kabar baik. Kamu tahu betapa pentingnya itu ayo. Katakanlah aku bilang itu. Bukan masalah besar. Zhang Xiaoyan. Aku suka kamu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti merekam. Tidak. Angkat dan rekam. Merekam dari sudut yang lebih tidak terlihat bagus. Lebih tinggi. Membuatku terlihat lebih baik. Lebih tinggi lagi. Kamu juga sedang merekam. Ayo, aku tidak harus. Duduklah. Biarkan mereka. Merekam. Aku ingin mereka untuk bisa menjamin untukku besok. Agar aku tidak menyesal. Zhang Xiaoyan. Tahu Shuna, aku minum terlalu banyak. Tolong duduklah, aku telah mencintaimu selama bertahun-tahun. Aku sangat bahagia ketika kamu kembali ke negara ini. Karena aku pikir aku punya kesempatan lain menyatakan cinta lagi padamu. Tapi yang tidak aku duga adalah kamu kembali untuk menikah. Zhang Xiaoyan. Seberapa besar aku mencintaimu? Semua orang lihat ke sini. Aku benar-benar menyukai anak ini yang satu dengan kacamata. Aku benar-benar sangat menyukainya. Mengerti? Begitulah caramu aku mencintaimu. Tapi sekarang setelah kamu menikah semuanya tak sama lagi. Mulai sekarang aku akan menjauh dari kamu. Lalu kita akan berpisah. Lupakan satu sama lain di dunia ini. Begitu saja. Hentikan ini. Barang-barangku. Jangan.
Kamu sudah tunangan orang lain. Jangan. Biarkan yang lain melihat, kembalikan dia padaku. Dari mana kamu dengar itu? Aku. Melihatnya, temanmu mempostingnya. Semua jalan memutar, masih membawa pada dia. Jangan bohongi aku. Tidak. Tidak, kamu salah paham. Dengarkan aku. Tahu Shuna. Bagaimana kamu akan pulang sendirian saat mabuk? Tunggu, apakah kamu tahu ada Seseorang di sini yang akan dari membawaku kamu? pergi. Urus urusanmu sendiri. Mengapa kamu minum begitu banyak? Apa dia melakukan sesuatu padamu? Aku ingin pulang. Ayo pergi, apa kamu? Mengenalnya? Tahu Shuna apa? Kamu temannya? Zhang Xiaoyan. Menjauh darinya, anakku. Sayang. Ayo bangun, kita sudah sampai di rumah. Mengapa? Ayo, kita sudah sampai di rumah. Siapa yang menyuruhmu membawaku? Apakah dia bibiku? Kamu? Mengirimku. Lokasimu aku. Tidak butuh bantuanmu. Apakah bibiku memberitahumu tentang aku? Aku bilang ke bibiku aku. Sulit berjalan. Ayo kita pergi, Tidak aku. butuh bantuanmu. Kita sudah di rumah kamu. Terus bilang tidak butuh bantuan tapi tetap melakukannya. Nana, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, kakak. Bau apa itu? Sampah? Apa yang dia lakukan padamu? Aku baik-baik saja. Apa yang bisa aku lakukan dengan ini? Aku temannya aku. Membawanya pulang. Siapa kamu? Aku saudaranya siapa? Kamu? Aku temannya, dia bilang kamu teman. Nana. Aku harus percaya padamu. Siapa namanya? Nana. Itu karena aku baru saja Tidak memanggilnya tahu dia. Sampai setelah aku mengatakannya. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu sekarang. Ayo. Berikan kunci ini. Apa yang kamu lakukan? Berikan kunciku. Bangun, ayo. Jangan mendekat. Apa yang salah? Kenapa kamu bertindak Beliau begitu kasar? seorang saudara sejati membawaku kembali ke sini. Kakak, apakah kamu bangun agak terlambat? Dia saudaramu. Aku akan membantunya bangun. Cepat. Cepat buang benda kotor ini. Buang saja. Cepat bantu aku, Apa cepat. benda kotor ini? Kamu bilang aku benda kotor. Cadak. Di mana benda kotornya? Ayo jangan. Goyang aku. Ayo. Pelan-pelan. Kamu benar-benar berat saat mabuk. Mari kita taruh kamu di sofa. Sini. Sofa aku. Bisa melakukannya sendiri. Pergi aku. Aku oke. Bukan seperti itu. Oh. Nana, apa ini? Kita. Ada di sini, kita melawan. Siapa? Ambilkan dia segelas air. Silahkan. Bersandar pada Zhang Xiaoyan. Kamu juga suka mengumpulkan botol. Hanya sedikit hobi. Terima kasih sudah membawa Nana pulang. Mengumpulkan botol. Aku juga suka mengumpulkan botol. Oke. Aku juga suka. Oke. Aku mengerti. Oke. Oke, aku akan merawatnya. Aku akan. Keluar sekarang, aku akan merawatnya. Selamat tinggal. Terima kasih. Selamat tinggal, kakak. Terima kasih. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Mengapa kamu minum begitu banyak? Aku merasa sangat sakit. Dari Nana, aku merasa sangat terluka. Apakah itu orang yang diam-diam aku cintai? Mama berhenti bertanya. Ayo muntah di sini, muntah. Di sini, muntah di sini. Muntah di sini. Lantai saya baru saja dibersihkan. Mama. Nana belum bangun dia. Minum terlalu banyak kemarin. Dia akan merasa tidak enak ketika dia bangun. Ini untuk membuatnya sadar kembali. Tidakkah ini panas? Tapi sangat nyaman saya membuatnya untuknya. Apa yang kamu minum? Saya sudah pergi. Berapa lama? Saya tidak pernah melihatnya bangun secepat ini sebelumnya sepertinya. Dia tahu dia melakukan kesalahan dia. Menghindari saya masih perlu memberitahu mamanya. Saya tidak bisa terus seperti ini. Mama, tempat yang kamu bilang ingin pergi. Di mana itu?
Saya akan mengantarmu, ayo pergi hari ini. Itu taman besar sebuah taman bukan? Ya? Ketika saya masih kecil, kamu hanya mengajak saya ke taman. Jika saya berprestasi baik di sekolah dulu. Taman kecil itu. Kamu selalu memaksa saya untuk pergi. Tidak pernah mengerti apa yang menyenangkan. Karena di sana kamu tidak akan memarahi saya. Saya akan pergi sendiri hari ini. Jangan khawatir tentang saya. Mengapa kamu begitu cepat berubah pikiran? Kami sepakat bahwa saya akan mengantarmu. Biasanya anak muda sepertimu memiliki rencana sendiri di akhir pekan rencana. Saya hari ini adalah bersama kamu. Lebih cepat dan makan. Setelah selesai kita akan pergi. Mama, biar aku yang urus ini. Malu aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu aku. Datang ke sini khusus untuk bicara denganmu aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Lihat ini. Aku tidak akan. Hanya melihat aku. Tidak akan. Zhang Xiaoyan. Meskipun sebelumnya kamu tidak tahu bahwa aku suka padamu, kamu seharusnya menyadarinya semalam. Bahkan jika kamu tidak menyadarinya semalam, kalau kamu lihat pesan grup sekarang, kamu seharusnya tahu bahwa aku tidak ingin orang-orang di sekolah melihat kita bersama kamu. Aku memberitahumu bahwa aku sudah menyerah dan aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau benar-benar melihatnya? Apakah kau melihatnya? Apakah kau sudah melihat? Li Jun. Dari ini, seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu, dan tidak akan pernah ada hubungannya denganku di masa depan. Jadi, mantanmu tidak akan menikahimu? Benar. Lalu kamu datang khusus untuk memberitahu apakah kamu punya perasaan padaku? Tidak, kamu tidak. Aku hanya tidak ingin kamu salah paham. Tunggu, kemana kamu pergi? Aku akan memberitahu yang tua dan yang muda, bahwa aku bukanlah orang yang akan menikah. Aku akan ikut denganmu kamu. Lebih baik fokus pada pelajaranmu. Pelajaran apa? Zhang Xiaoyan. Tunggu aku akan berjalan bersamamu. Aku sedang buru-buru. Apa yang ingin kamu katakan? Waktu juga berharga. Aku ingin bilang, aku sangat senang untukmu. Bukannya kamu terlihat senang. Kemarin. Itu kemarin. Aku bicara soal sekarang. Kamu punya kesempatan untuk bersamaku lagi. Siapa yang kasih kamu kepercayaan itu? Aku cuma punya keyakinan itu. Jadi apa berita besar yang ingin kamu umumkan kemarin? Itu bukan berita besar sih. Cuma karena proyek penelitian Profesor Huang disetujui, bukan itu berita besar? Ini berita besar. Profesor Huang adalah pemimpin di bidang kita. Kalau kamu bisa kerja sama dengannya, pasti kamu akan belajar banyak. Aku akan suka bekerja di institut penelitianmu. Aku belum pernah lihat cewek seperti kamu sebelumnya. Serius? Jadi, kamu akan lihat aku setiap hari. Sebenarnya aku tahu. Kamu akan datang ke perpustakaan cari aku dan jelaskan aku. Harus ke lab sekarang. Tunggu. Ayo pergi, dadah.
Ada apa? Ada rencana untuk hari buruh. Gimana kalau ke Gunung Putuo kita bisa lihat laut, nikmati pemandangan, dan bersenang-senang. Nikmati perjalananmu. Kamu sudah punya rencana. Jadi aku akan cari orang lain Tunggu untuk pergi aku. bersama. Harus pergi dinas dengan Profesor Huang di hari buruh. Perjalanan bisnis, Jadi mengapa Anda menghentikan saya? Hanya untuk memberitahu Anda bahwa ini. Benar, saya sudah memutuskan untuk ajukan pengajuan permohonan pada Institut Penelitian dengan Huang Profesor. Tapi Profesor Huang punya tidak pernah diterima pelajar PhD saat ini. Apalagi PhD betina kandidat. Ino, itu tetapi saya tidak suka diskontasi. Antara wadah PhD pria dan wanita seharusnya tidak membicarakan tentang kemampuan kami. Anda benar. Tapi institut ini hanya menerima PhDs atau di atas untuk borgol. Anda tidak memenuhi persyaratan. Oke. Jika Anda tidak lulus pertama kali, saya akan mengajukan permohonan lagi. Jika tidak tahun ini, tahun depan adalah. Pelajar senior. Kirain agen Pulkamia ah? Merasa seperti eksperimen. Membantu saya berhenti berpikir berlebih lakukan. Dan apakah Anda pergi ke perjalanan bisnis? Kembali hari ini. Membeli beberapa teh buah untuk si kecil, dan mendapatkan satu tambahan. Saya pikir saya akan memeriksa. Jika ada yang di laboratorium Anda, ingin beberapa? Ya, saya akan mengambil beberapa. Saya sangat suka ini. Kalau tidak disebutkan, saya akan. Anda membelinya khusus untuk saya. Terakhir kali Anda bilang, ingin mengajukan permohonan karyawan di lembaga penelitian kami. Siap? Profesor Huang sangat ketat. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda. Biarkan saya melihat-lihat. Sudut pandang ini telah maju oleh jurnal asing. Belum baru lagi saya sudah ditambahkan beberapa ide baru. Selain itu, tetapi pendekatan keseluruhannya masih kurang lebih sama. Senior, kamu belum selesai membacanya dan kamu sudah mengambil kesimpulan. Bukankah itu agak tidak bertanggung jawab? Aku bisa melihat gambaran besar tanpa membacanya semua. Tetapi itu tidak sepenuhnya tanpa manfaat. Aku itu. Baik-baik saja. Kalau tidak bagus, mulai lagi saja. Aku sudah punya beberapa ide baru. Maksudku aku bisa. Senior, kamu bisa pergi sekarang. Aku juga perlu mulai. Semoga berhasil. Ayo. Aku tunggu sebentar. Tahu Shuna. Tunggu sebentar. Apakah kamu sudah selesai makan? Aku tidak merasa ingin makan lagi. Jadi kamu punya saat-saat merasa frustrasi? Itu urusanku, bukan urusanmu. Bukan urusanku. Tentu saja itu urusanku. Berhenti bermain sebentar. Profesor Huang adalah mentor terbaikku. Aku yakin dia tidak sengaja menargetkanmu. Mengenai Profesor Huang, aku pikir kita punya pendapat yang berbeda. Aku perlu mengevaluasi kembali pandanganku tentangmu. Profesor Huang. Aku akan segera ke sana. Kamu di mana? Kita sudah setuju sebelumnya bahwa mengirim truk ini akan berharga $800 kamu, si cucu, untuk membantuku memindahkannya ke atas aku, mengambil uangnya. Bagaimana kamu bisa menaikkan harganya sekarang? Barangmu ini tidak bisa dibayar sama sekali. Jadi aku harus menagihmu harga. Untuk barang berharga 1.500, tidak kurang 1 sen, aku tidak akan memindahkannya. Kalau tidak, aku akan memberimu 200 lagi. Tolong bantu aku memindahkannya ke atas. Hampir hujan. Ini semua peralatan penting. Dan buku referensi. Tidak boleh basah.
Jangan membuangnya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Jangan membuangnya. Apa yang kamu lakukan? Profesor Huang, masih membuang. Aku akan panggil polisi. Kami sedang membongkar dengan normal. BRMU sangat berharga. Maaf tentang itu. Oke, terus membuang. Aku sudah merekam semuanya. Apa yang kamu lakukan? Berikan aku telepon. Sang Xiaoyan panggil polisi. Seseorang mencoba mencuri teleponku. Profesor Huang, periksa. Kalau ada yang rusak, kalau ada buat mereka bayar harga penuh. Sakit itu. Oke. Kamu menindas orang dan pikir bisa pergi. Minta maaf ke guruku. Kalau tidak ini belum selesai. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Oak, boleh aku bantu memindahkannya cukup? Kami akan membayarmu setengah harga. Pindah. Apa yang kamu lihat? Di masa depan pastikan. Jangan melakukan apapun yang bisa menyinggungnya. Jaga dirimu. Terakhir kali kamu menghentikannya dari melakukan wawancara. Dia masih ingat. Jaga dirimu juga. Kertas yang kamu tunjukkan padaku terakhir kali. Aku pikir dia yang menulisnya kan. Bagus. Buat dia datang ke kantorku besok. Oke. Kenapa dia terus melihatku? Kenapa kamu terus melihatku? Tidak itu kamu. Cepat dan bergerak. Profesor Huang, saya akan membantu Anda. Saya akan melakukannya. Terima kasih. Lain kali kamu sendirian. Jangan bertingkah seperti itu. Sebenarnya kamu bukan PhD perempuan pertama di departemen kami yang pertama adalah putri Profesor Huang, 20 tahun lalu. Ketika dia pergi ke daerah tak berpenghuni di barat laut survei lokasi peluncuran, dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Jadi orang-orang di departemen ini sangat berhati-hati tentang ini, mereka takut mengganggu Profesor Huang. Tapi Profesor Huang baru saja berkata, dia ingin kamu menemuinya besok. Dia sebenarnya berpikir baik tentangmu. Ini akan membantumu merevisi tesismu. Lihat ini. Terima kasih, Senior. Apa yang kamu ucapkan terima kasih padaku? Seorang Siswa yang brilian. Mencari tesis saya di tempat sampah. Tentu saja saya harus berterima kasih Tenang. padamu. Saya juga ingin meminta maaf, seharusnya enggak marah padamu. Kamu tidak bersalah. Kamu tertawa. Kamu saya dengan tulus meminta maaf padamu. Baca bukumu.
9 juta mil galaksi berkilauan. 5.000 tahun ruang angkasa luas tanah suci. Ketika kamu menjadi karyawan tetap, kamu akan bisa benar-benar berpartisipasi dalam sebuah proyek saya. Datang ke sini untuk pelatihan. Saya berencana memberitahumu hari itu. Saya sudah tahu. Anda sangat tertarik dengan gerak-gerik saya kan? Profesor Huang memberitahu saya. Untuk tidak pernah menjadi seseorang yang mengikuti keramaian dan tidak pernah takut untuk memilih jalan yang berpetualang. Selanjutnya saya mengundang Pensacola, yang menjadi tuan rumah kompetisi ini memberikan untuk hadiah kepada para pemenang. Pulanglah. Dan bicaralah baik-baik dengan orang tua Anda. Kelas sains itu penuh dengan orang-orang berbakat. Dengan nilai Anda saya pikir mungkin aman untuk pergi ke kelas seni saya. Pikir. Untuk tidak pernah menjadi seseorang yang mengikuti keramaian. Dan tidak pernah takut untuk memilih jalan yang berpetualang. Untungnya, Anda tidak bias dalam mata pelajaran Anda. Pergi ke kelas sini. Mungkin bahkan akan membuahkan hasil. Kan? Aman. Untuk belajar seni. Guru. Saya ingin belajar sains. Saya ingin menjadi seseorang seperti dia itu. Yang saya katakan. Tapi sebenarnya saya tahu dalam hati apa yang saya inginkan, apa tujuan saya. Saya berharap di masa depan kita akan menjadi profesional sejati di industri luar angkasa. Ketika Anda menjadi karyawan tetap, saya akan merayakan untuk Anda. Jangan merayakan untuk saya. Berikan saya hadiah. Hadiah apa? Jadilah teman saya. Saya harus pergi. Zhang Xiaoyan sibuk. Ada yang perlu kolega? Maaf, kesalahan saya. Ayo pergi. Saya akan membeli sebotol air, silakan. Aku duluan ya. Dah. Bos, wah. Kebetulan banget. Iya, udah makan? Belum. Belum. Aku traktir kamu. Kamunya traktir aku. Ayo berdiri di depan aku. Pilih dulu. Oke. Nih. Makasih. Kamu nggak makan. Aku udah kenyang. Lagi diet ya? Nggak suka. Nggak juga sih. Benar juga. Datang ke kantin jam segini. Udah nggak banyak makanan enak. Apakah kamu selalu datang selambat ini? Lumayan sering. Kadang, bahkan lebih lambat dari ini. Oke, kalau gitu aku juga datang lebih lambat. Besok kamu gak usah datang terlambat. Aku akan pergi dinas beberapa hari ke depan. Boleh kasih tahu jadwal kamu? Kamu terlalu memikirkan dia. Setiap kali aku akhirnya ketemu kamu. ada apa? Aku lagi ngerjakan skripsi dan butuh beberapa data eksperimen tentang lingkungan daya pesawat luar angkasa. Boleh aku minta data kamu? Tentu, sekarang aku cari. Dulu ya.
Apa tadi? Oh, aku baru ingat. Data aku ada di komputer dan nanti aku kirim ke kamu pas aku balik. Nggak usah disimpan aku. Udah lihat, kenapa kamu nyimpan foto aku? Katakan yang sebenarnya. Jangan terus bilang kamu lagi makan. Setiap kali aku menyapu kamu dari kakimu? Oke, biar aku ulangi pertanyaannya. Bisakah aku mendapatkan upgrade lebih awal? Kamu. Bahkan belum lulus gimana bisa naik pangkat? Aku nggak ngomongin pelatihan. Maksudku sebagai teman kamu seharusnya. Sudah lama naik pangkat. Kapan kamu sembunyi-sembunyi foto aku? Tunggu dulu. Kenapa buru-buru? Saat kamu lagi sembunyi-sembunyi foto aku juga foto kamu. Aku nggak sembunyi-sembunyi foto kamu. Yang mulai dengan sembunyi-sembunyi foto aku. Aku. Kita. Ayo foto bareng buat kenang-kenangan. Mendekatlah. Tekan tombol ini. 1, 2. Aku akan kirim fotonya ke kamu. Gak sebagus aslinya. Jangan dihapus. Lagian kamu terlalu sibuk, kita jarang ketemu langsung. Kalau kamu kangen aku, cukup lihat wallpaper HP kamu. Oke. Itu cuma solusi sementara buat lihat latar belakang. Tapi aku akan luangkan lebih banyak waktu buat ketemu kamu langsung. Oke kan? Makan selagi masih hangat. Kak Yan. Aku terlambat, maaf. Santai aja, santai aja. Santai aja. Bukannya kamu lagi dinas luar kota? Gimana bisa kamu ngatur meeting di sini? Aku lihat di momen WeChat kakak. Dia posting tentang toko dessert ini. Dan kamu sukai. Jadi kupikir aku akan mengajakmu mencobanya. Aku hanya suka secara santai. Berapa lama kamu akan menghabiskan waktu dalam Berapa lama perjalananmu kamu akan kali ini? berada dalam perjalananmu kali ini? Ini adalah perjalanan singkat. Aku akan kembali dalam 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari. Itu tidak terlalu buruk. Aku akan merindukanmu. Aku akan mengantarmu ke bandara. Setiap momen tambahan berarti. Tapi terlalu sulit bagimu untuk berlari dan sepertinya akan segera hujan. Ya. Oh, aku lupa aku punya sesuatu untukmu apa. Itu. Materi belajar yang telah aku siapkan untukmu. Lihatlah dengan baik. Terima kasih, makan. Pelan-pelan. Ini benar-benar enak. Kamu sedang makan. Ini sangat manis. Hei. Lihat kamu makan. Bibi Nana. Halo Bibi, siapa? Itu. Aku adalah. Ini adalah temanku Zhang Xiaoyan. Zhang Xiaoyan. Aku tahu itu. Nana telah mengejarmu selama bertahun-tahun. Bibi. Bukankah kamu seharusnya sedang dalam perjalanan bisnis sampai ke penerbangan lebih baik kamu akan segera datang cepat? Oke Bibi, aku harus pergi. Oke, ayo. Lain kali aku akan memperkenalkan diriku secara Selamat formal. tinggal. Tahu Shuna. Mengapa kamu kembali? Aku mengganti tiketku. Aku mengambil penerbangan pertama. Kamu bahkan tidak memberitahuku. Aku mengirimimu pesan. Kamu.
Mungkin tidak melihatnya. Ino, saya benar-benar sibuk. Ayo belanja. Nanti esi telepon taksi. Tidak perlu taksi. Ayo kembali berjalan. Tidak jauh. Baik. Jika kita dapat diskon kerja besok pagi. Mari kita lihat film. Ada film yang siaran langsung pada tengah malam hari ini. Saya benar-benar ingin melihatnya. Besok saya perlu. Lanjutkan perjalanan bisnis lagi. Anda hanya tidak berhenti, apakah Anda? Proyek sedang di tahap penting. Untuk sekarang, kita adalah... Oke. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Kerja keras saya. Nenek tidak bahagia. Tidak. Gak sedih. I'm fine. Bagaimanapun juga seperti aku mempunyai pacar. Tapi itu hubungan jarak jauh. Betapa seru. Nama siapa film yang Anda sebutkan? Mengapa Anda bertanya? Mari menonton tengah malam tidak? Anda lelah? Gak lelah. Oke. Jangan. Ingin menonton film ini sangat banyak ada. No rush, kita dapat menonton ketika Anda kembali dari perjalanan Anda. Saya tidak marah sama sekali lagi. Ayo. Kuli begitu juga GK marah kakak. Halo, Halo. saya Zhang Xiaoyan. Di sini untuk melihat Nana. Halo, saya sudah mendengar banyak tentang Anda. Aku sepupu Nana. Halo. Kita pernah bertemu sebelumnya kan? Ya. Kita bertemu dengan Tante. Minum air, jangan gugup, kamu sudah. Keluar. Selama beberapa tahun bukan? Kamu belajar di luar negeri selama 2 tahun. Itu bukan waktu yang singkat. Apakah kamu punya pacar di sana? Mama, kenapa kamu menanyakan itu padanya? Aku punya. 1. Tapi kami sudah putus sejak lama. Itu normal. Apakah itu pacarmu yang tidak ingin melanjutkan? Atau kamu yang tidak ingin? Atau keluargamu? Tidak, setuju. Mama, bukankah ini urusan pribadinya? Aku hanya berbicara, ada apa denganmu? Urusan pribadi. Nana, apakah kamu sudah siap? Oke. Tante sepupu kami akan keluar sekarang. Maaf tentang itu. Ayo pergi. Tante. Kak, kami pergi, selamat tinggal. Kenapa kamu mengejutkanku lagi? Tidakkah kamu suka kejutan? Tentu saja aku kejutan. Karena aku harus pergi ke lab nanti. Jadi aku bisa hanya datang untuk menemuimu dulu kamu. Harus pergi ke lab nanti. Jadi aku bisa hanya datang pagi-pagi aku. Merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Aku tidak pernah menyadari. Kamu begitu pandai berbicara, bukankah? Aku pandai berbicara sebelumnya, apakah kamu pandai? Berbicara sebelumnya. Semuanya serius, semuanya bisnis. Dan kamu memanggil semua orang teman sekelas. Bukankah itu agak membosankan? Bukankah itu juga bagus? Dengan orang lain tentu saja, semuanya bisnis. Denganmu pasti berbeda. Jadi kemana kita pergi selanjutnya? Ke bioskop. Bioskop? Film yang ingin ku tonton waktu itu masih tayang, aku sudah membeli tiketnya. Kita akan menontonnya malam ini. Sungguh? Jadi kemana kita pergi sekarang? Kita akan sarapan sekarang, minum kopi. Lalu kamu akan menemaniku ke lab. Kamu mau yang lain? Tidak, terima kasih. Kamu menunggu siapa? Kamu tidak boleh makan makanan orang lain. Di mana Zhang Xiaoyan? Maaf, aku terlambat. Aku membeli ini untuk minta maaf. Mari kita tukar. Oke. Kamu mau mencoba? Kamu suka popcorn?
Ini pertama kalinya aku makan popcorn. Pertama kalimu. Sebelumnya. Dengan pacarmu. Apakah kamu tidak memakannya? Dulu aku pergi ke bioskop sendiri, aku tidak pernah membeli popcorn. Itu sangat bagus. Apa? Maksudku kita harus pergi, filmnya akan segera dimulai. Oke, ayo pergi. Ada panggilan. Hai, oke, aku mengerti. Apakah Kamu akan pergi dinas? harus Kamu. segera berangkat? Kamu. Berapa lama kamu akan pergi? Aku akan kembali sebelum tanggal 20, tapi sepertinya aku akan ketinggalan film hari ini. Gak apa-apa. Riset itu yang utama. Aku akan nonton dulu, terus aku akan telepon kamu buat kasih tahu apa yang terjadi. Di sana nggak ada sinyal, dan nggak boleh bawa HP. Gak apa-apa, aku bisa nunggu kamu balik dan kasih tahu kamu nanti. Kamu harus pergi, jangan khawatir. Oke, aku pergi. Kalau kamu pergi bilang, Dadah. Dadah Hall pukul 3.25 PM. Pemirsa Street Kid, cepetan cek tiketnya. Ini kunci rumahku. Ambil. Aku punya cadangan. Tunggu aku balik. Aku beneran pergi sekarang. Dadah. bodoh. Kak Yan, kamu di mana? Aku di sini, kamu di mana? Di mana lagi? Aku di rumahmu. Bukannya kamu kasih aku kuncinya. Aku di sini bawa kejutan. Aku di pintu masuk institut. Biasanya waktu ini, kamu di lab. Kamu ke lab. Oke, kalau gitu cepat balik. Aku tunggu kamu di rumah. Oke. Aku tunggu kamu. Bodoh. Gak apa-apa kan? Ini pertama kalinya aku masak. Lumayan juga ya. Coba telur kukus ini. Ini resep keluarga. Dulu waktu kecil di rumah nenek, aku selalu melihat mereka membuatnya. Begitulah aku belajar. Jadi aku harus mencobanya. Enak nggak? Enak banget, kenapa kamu gak makan aku? Sudah makan dan sekarang aku melihat kamu makan. Kamu gak makan cukup. Makan lagi. Oke. Aku juga coba sedikit. Jadi keluarga kamu sangat dekat tentu. Saja. Selamat tahun baru. Kita semua akan pergi ke rumah nenek bibi. Ku akan memasak. Seluruh meja penuh masakan bibi dan nenekku bisa masak dengan sangat baik. Mereka masak di sana. Dan kami anak-anak akan duduk di sofa mengupas biji bunga matahari. Jadi setiap tahun saat tahun baru, kamu pergi ke rumah nenek memang. Benar bahwa ini tradisi keluarga, kamu harus siap mental untuk merayakan tahun baru bersama kami di masa depan. Ya. Bagaimana dengan keluargamu? Kamu gak pernah cerita tentang keluargamu.
Semua orang di keluargaku cukup serius. Aku kenyang. Aku akan cuci piring. Beneran kenyang. Nggak mau makan lagi dikit. Aku nggak bisa makan lagi. Jadi kita ngapain malam ini? Kamu mau ngapain malam ini? Kalau kita naik taksi ke stasiun kereta cepat, hanya butuh setengah jam. Kita bisa menghemat waktu dan makan bersama. Lakukan hal lain. Kenapa naik bus dan lewat jalan jauh? Aku sudah cek. Rute ini biar kita bisa lihat jalan-jalan lama Shanghai sepanjang jalan. Kita nggak rencanain untuk muter-muter di gang-gang. Cuma buat nikmatin pemandangan. Apa ini? Aku bikin rumus di rumah. Aku mau hitung gimana caranya kita bisa maksimalin waktu kita bareng. Emang bisa dihitung? Tentu saja. Lihat. Variabelnya adalah perjalanan bisnisku dan tugas penelitian ilmiahmu. Konstantanya adalah institusi yang sering kita kunjungi, laboratorium sekolah dan perpustakaan. Apa hasilnya? Kesimpulannya adalah kalau kita tinggal bareng, kita bisa habiskan sebagian besar waktu kita bareng setiap hari. Paling nggak 4-5 jam. Kalau kita tinggal di lab atau perpustakaan, bahkan lebih lama, 8-9 jam. Tapi sekolah pasti nggak setuju. Kita tinggal bareng. Apa kamu mau ajak tinggal sama kamu itu yang? Matematika bilang. Oke kalau gitu, mari kita tinggal terpisah. Itu undangan resmi. Aku perlu mikir dulu. Soalnya kalau aku pindah, adikku yang harus bayar semua sewa. Plus, dia bakal kangen sama aku. Masuk akal. Santai aja mikirnya. Apa kamu nggak mau berjuang dikit buat aku? Berjuang lagi dikit. Zhang Xiaoyan. Aku kurang satu perisai. Tunggu sampai aku sembuh. Jaga aku sedikit. Mereka datang dari kanan. Zhang Xiaoyan. Nana, Mau aku jaga kamu? Kamu, pulang 15 menit lebih awal. bukankah kau di lab? Ya, aku di lab. Tapi itu hanya tugas kecil yang selesai dan aku pulang. Aku juga baru sampai. Ini minum air. Aku pesan makan malam. Kamu biasanya main game? Kamu terlihat santai dan nyaman. Kupikir pikiranmu selalu penuh dengan hal-hal akademis. Kamu gila? Aku hanya main sesekali, karena aku pengen main di pulau. Kadang itu penghilang stres. Aku marah. Kenapa kamu tidak ajak aku main? Kenapa kamu tidak main denganku? Kamu main sendiri aku. Takut kita akan kehilangan poin jika main bersama. Kamu takut kita akan kehilangan poin jika main bersama? Login, ayo kamu. Seharusnya Kau bilang itu juga tadi. main. Cepat. Coba susu kedelai ini. Ibuku membawanya khusus untukmu. Coba. Bilang terima kasih kepada tanteku. Enak tidak? Enak. Ketika aku di rumah dengan saudaraku, dia bilang aku terlalu berisik, bukan? Kita keren. Kita main game bersama dan kita punya hobi lain yang sama. Ini juga pertama kalinya aku bermain dengan sangat gembira. Di rumah orang tuaku, tidak pernah membiarkan aku bermain. Kupikir itu buang-buang waktu aku. Hanya bisa menyelinap di bawah selimut untuk bermain. Bodoh ya, aku bermain di bawah selimut. Jika aku bisa sebahagia kamu dalam segala hal yang kulakukan, itu akan menyenangkan. Tentu saja. Mengapa melakukan sesuatu jika tidak menyenangkan? Sama seperti kalau aku tidak meraih gelar PhD, aku tidak akan denganmu.
Jika aku tidak bertemu denganmu, kita tidak akan bersama kan? Semua ini karena perasaan yang bersama, membuat kita. Bukan? Jadi hanya karena kamu diam-diam naksir aku bukan berarti kamu mengikuti jejakku. Mungkin sedikit dari keduanya. Ayo main satu ronde lagi. Kamu benar-benar mau main lagi? Aku khawatir kamu akan kalah telak. Bagaimana kalau begini? Kalau kamu menang, kamu harus menuruti satu permintaanku. Bagaimana? Apa masalahnya? Aku adalah aku. Dan kamu adalah kamu. Akan terus tertidur di ruang belajar itu? Aku. Karena aku bangun pagi aku tidak ingin mengganggumu. Oke, aku hanya bercanda. Aku akan mengubah taruhannya. Ayo mulai permainannya. Aku akan memikirkan sesuatu yang lain. Apa yang kamu inginkan? Aku harus bertanya ini. Sebelum kamu melakukan apapun di masa depan. Bisakah kamu setidaknya memberitahu aku apakah kamu masih hidup atau sudah mati? Beritahu aku kalau kamu sedang menulis makalah. Jika kamu akan tidur, katakan sesuatu. Kalau tidak, aku khawatir padamu. Tahu kan? mengerti. Aku akan pastikan untuk mengingatnya lain kali. Apa kamu sudah makan malam? Aku sudah. Makan. Aku mau mandi dulu. Aku baru saja selesai berlatih tinju. Setelah kamu mandi, ingatlah untuk membersihkan saluran pembuangan. Kalau tidak nanti tersumbat lagi dan baju kotormu. Pastikan masukkannya ke keranjang cucian. Apa ada yang lain? Cepat katakan semuanya. Lagi pula saat aku membereskan barangmu tadi aku tak sengaja memecahkan sesuatu yang warna-warni. Maaf. Palet eyeshadowku. Hadiah dari ibuku. Aku akan belikan yang baru untukmu dengan warna yang lebih cocok untukmu. Apa maksudmu? Ini tidak cocok untukku. Aku suka ini. Entah cocok atau tidak, aku akan memakainya untuk kamu lihat. Zhang Xiaoyan, Zhang Xiao. Apa kabar? Bagaimana kamu mendapatkan tiket ini? Aku sudah siapkan lama kamu. Tampak sedih kemarin bisa. Kamu ceritakan. Aku sedih? Baiklah, aku yang lebih dewasa. Aku memaafkanmu. Lalu aku akan atur hari itu. Pertama kita belanja dulu. Lalu ke Museum Sains bagaimana? Aku harus pergi ke pertemuan pertama Profesor Huang sore ini. Bagaimana kalau kita langsung ketemu di Museum Sains? Oke, jam 1. Museum Sains adalah... Apa kamu sudah gosok gigi? Ayo cepat sikat gigimu. Kamu belum cuci muka kan? Ayo siapkan untukku. Mam. Mam. Nana. Mam harus pergi dinas kamu. Mungkin tidak bisa menghubungi aku untuk beberapa hari ke depan. Aku hanya memberitahumu. Jangan khawatir. Kamu mau pergi kemana kok? Jauh banget sampai gak bisa nelpon. Sebenarnya ini pelatihan. Dia tipe yang tertutup. Mam, kalau dia terlalu jauh atau terlalu capek perlu pergi perusahaan. Kan bukan cuma kamu ya. Tapi mamaku orang penting aku. Harus ada di sana. Ya sudah. Aku kasih tahu ya. Zhang Xiaoyan dapetin kita 2 tiket untuk kompetisi robot. Keren kan? Apa? Tiketnya? Kompetisi robot. Ini kelihatan. Keren banget. Ngomong-ngomong, kita bertengkar semalam. Tapi aku udah maafin dia. Kamu masih kekanak-kanakan. Selama aku pergi beberapa hari ke depan, jangan lupa telepon nenek. Perhatiin dia. Oke, aku ngerti. Ada hal lain yang mau kamu bilang? Aku belum lihat kamu banyak bicara sebelum dinas. Aku tutup ya. Oke. Ingat mamaku sayang kamu dan... Aku juga sayang kamu. Kak Yan, kamu di mana? Berapa lama lagi sampai sini? Aku lagi di luar stasiun MRT ini. Hari ini ada robot berbentuk ular yang aku suka pasti. Seru banget. Aku akan menunggumu di pintu masuk. Aku harus pergi sekarang. Xiaoyan. Profesor Huang. Tunggu sebentar, apakah
Makalah yang kamu kirimkan padaku terakhir kali ditulis terlalu terburu-buru, format, dan kutipannya salah di banyak tempat. Jika poin yang kamu buat tidak bagus, aku harus mengkritikmu dengan serius. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Cepat periksalah. Setelah memeriksanya, aku akan memeriksa lagi jika ada masalah. Apakah kamu memeriksanya sekarang? Aku Telah menambahkan beberapa komentar untukmu. Baiklah, lihat di sini dan tempat ini kamu harus memperhatikan konsep. ini dengan khusus. Aku akan segera memulai pemeriksaan. Oke. Halo? Nana, Kamu di mana? Aku. mungkin tidak bisa datang hari ini. Apa maksudmu tidak bisa datang? Profesor Huang bilang, ada beberapa masalah dengan makalahku dia. Ingin aku memeriksanya sekarang. Maaf ya, aku seharusnya meneleponmu lebih awal. Zhang Xiaoyan, aku sudah menunggumu di sini selama 2 jam. Maaf, ini salahku. Aku akan pergi denganmu lain kali. Jika kamu menulis makalahmu lebih awal kemarin dan tidak bermain game sepanjang waktu, tidak seperti ini sekarang. Aku hanya bermain terakhir kali untuk menemanimu. Jangan jadikan aku alasanmu. Aku yang ingin bermain bukan? Maaf. Tapi aku benar-benar tidak bisa datang hari ini. Mungkin kamu bisa pergi duluan. Kenapa kamu sedang mengemasi tasmu? Apa kamu akan pergi dinas? Apa kamu akan pindah? Kalau kamu tidak menjelaskan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ada apa? Apa kamu mencoba membatasi kebebasanku? Kita. Sudah sepakat untuk menjadi teman sekamar. Kamu tidak bisa mundur sepihak. Bagaimana kalau aku berubah pikiran? Nana, apa kamu masih marah tentang apa yang terjadi waktu itu? Ya. Aku marah. Waktu itu salahku aku. Seharusnya tidak meninggalkanmu aku. Seharusnya tidak lupa meneleponmu apalagi. Permintaan maaf ini sedikit terlambat bukan? Jadi kamu tidak bisa pergi? Jadi aku tidak akan membawa koperku. Aku akan langsung pulang ke kampung halaman. Apa kamu pergi untuk pulang ke kampung halaman? Nenekku di rumah sakit. Aku perlu menjenguknya. Nenek sakit? Apa parah? Mama bilang tidak apa-apa, tapi aku masih sedikit khawatir. Tinggalkan kopermu di sini. Kapanpun kamu memutuskan untuk kembali, aku akan menjemputmu. Kita akan lihat. Minggir. Sebentar. Tempat tidur di ruang belajar rusak. Tapi masih ada sofa kan? Sofa dan semuanya juga rusak. Malam ini aku hanya bisa tidur di sini. Apa kamu akan tidur secepat ini hari ini? Lelah. Sejak kita bertengkar, aku tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Lakukan apa yang kamu mau dan jangan pedulikan aku. Kalau begitu aku juga akan tidur lebih awal hari ini. Sebenarnya itu karena aku tinggal sendiri begitu lama, aku tidak terbiasa. Kalau begitu sekarang, aku pergi, kamu akan sendirian lagi. Tidak perlu menyesuaikan diri lagi. Tapi aku sudah terbiasa dengan kehadiranmu. Jangan tinggalkan aku. Kenapa kamu di sini? Bukankah kita sepakat untuk membawamu? Itu bagus. Apakah kamu begadang semalaman? Kamu lelah? Lelah? Tidak juga, tapi kali ini aku pulang ke rumah. Mungkin tinggal beberapa hari lagi. Jangan terlalu merindukanku. Kemarin malam, aku memikirkan sebuah pertanyaan sepanjang malam. Aku memikirkannya sepanjang malam. Apa pertanyaannya? Bagaimana berkencan dengan efisien dan menghindari pertengkaran? Bagaimana?
Mari sebutkan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dengan cara ini kita bisa memperdalam pemahaman kita satu sama lain dan meningkatkan kesadaran kita tentang diri sendiri. Ini untukmu. Baiklah. Kekuatan Tao Shuna. Kelemahan Tao Shuna. Tidak, kekuatanku hanya 12 poin ini. Lalu kelemahanku sedalam itu? Ada beberapa poin yang tidak aku sebutkan. Aku pikir, hari ini kita harus menyelesaikan masalah penting dulu. Kamu bilang aku mencampur adukan hal-hal. Oke, aku mengaku. Tapi ini mendengkur saat tidur dan menggertakkan gigi serta menendang aku. Tidak melakukan itu. Tentu saja kamu tidak tahu bagaimana keadaanmu saat tidur. Aku takut kamu tidak percaya padaku. Jadi aku merekamnya. Kenapa aku merekamnya? Kenapa kamu merekamku saat aku tidur? Apakah kamu tidak bosan? Aku tidak bosan. Dan jika kita akan hidup bersama dan tidur bersama, maka itu adalah masalah yang perlu diselesaikan. Tapi, ini sebenarnya bukan kelemahan. Ini masalah fisiologis. Aku bahkan bertanya kepada teman dokterku untuk mengetahui apakah ini bisa diobati. Aku memberitahu orang lain dan kamu ingin mengobati aku. Jika kamu sangat membenciku kita, seharusnya tidak tidur bersama. Kamu bisa tidur sendiri. Aku hanya ingin membahas masalah ini secara rasional denganmu. Jangan membuatnya tegang setiap kali. Oke, berdiskusi secara rasional ya. Biarkan aku membicarakan kelemahanmu jadi. Kelemahanmu adalah terlalu rasional sampai menjengkelkan. Apakah menjadi rasional itu kelemahan? Tentu saja iya. Di sini kamu berbicara tentang efisiensi dan menunjukkan tumpukan dokumen ini padaku. Apakah kamu sedang berpacaran denganku atau mengerjakan proyek? Berkencan sebenarnya adalah proyek dalam hidup. Jika kamu benar-benar berpikir aku seburuk itu maka tidak perlu bersamaku. Nana terlalu emosional, aku juga. Zhang Xiaoyan. Nana sedang menulis laporan. Apakah kamu tidak pulang kamu? Tidak pergi. Apakah kamu sengaja menghindariku? Beberapa hari ini aku telah memantau data. Maka lanjutkan. Aku akan menunggu di sini untukmu agar kita bisa pulang bersama. Apakah? Kamu pulang. Jangan marah padaku lagi aku. Sudah melupakannya. Lagi pula, aku sedang bad mood hari itu. Bagaimana kabar nenek sekarang? Nenek baik-baik saja. Hanya saja aku bertengkar dengan ibuku. Kami sudah tidak bicara selama beberapa hari. Dulu kami tidak seperti ini. Aku iri dengan keluargamu. Kalian masih bisa bertengkar. Di keluarga kami, generasi muda harus mendengarkan nasihat orang tua. Apakah keluargamu seketat itu? Sangat ketat. Telepon hai. Ayah aku tahu tentang proyek itu. Aku mengerti maksudmu. Kamu harus istirahat lebih awal. Orang yang tidak tahu akan mengira kamu sedang berbicara dengan atasan. Peluk. Kita sudah berbaikan. Ayo pergi. Jadi kenapa mereka membukanya untuk para training? Kamu memesan steakmu medium rare. Apakah itu tidak apa-apa? Apapun yang kamu lakukan. Kamu seharusnya tidak perlu khawatir. Pikirkanlah, jika semua orang bisa berpartisipasi dalam proyek besar, apakah itu tidak akan membuat kerahasiaan menjadi masalah? Tapi bukan berarti semua orang bisa berpartisipasi. Trainee juga dipilih.
Dan kerahasiaan adalah persyaratan dasar. Bukankah seleksi seharusnya berdasarkan kemampuan? Aku merasa itu tidak masuk akal. Tapi Nana, setelah lulus, kamu bisa kembali. Semuanya akan sama. Bagaimana bisa sama? Aku bisa mewujudkan mimpiku lebih awal. Mengapa aku harus menunggu beberapa tahun sampai setelah lulus? Tapi sejujurnya, apakah kamu terpilih atau tidak? Hanya dengan berlatih di institut penelitian kami, Chef akan sudah cukup mengesankan. Mimpi apa yang kamu bicarakan? Ini hanya pekerjaan. Ini bukan hanya pekerjaan. Ini mimpi kita. Apakah cv bagus atau tidak ada hubungannya dengan aku. Aku tidak peduli. Apa karena semuanya datang dengan mudah bagimu sehingga tidak menghargainya? Ayo ambil makanan kita dan ambil kembaliannya juga. Terima kasih. Oke, Dan bisa tolong bawa-bawanya juga? tentu. Halo ayah. Ya, aku belum melamar. Tapi aku menemukan proyek yang aku minati. Apakah kamu benar-benar ingin aku ikutkan? Oke, aku mengerti maksudmu. Apa karena semuanya datang dengan mudah bagimu? Itulah sebabnya kamu tidak menghargainya. Kamu dalam keadaan siaga tinggi sekarang. Ayo prajurit pasukan khusus. Tidak pergi dinas? Aku. Tidak pergi, aku mengambil cuti. Kenapa? Aku sudah lama ingin melakukan ini. Aku tidak terlalu suka melakukan penelitian dan aku tidak suka pergi ke pangkalan. Di mana dinas berarti pergi 1 atau 2 bulan. Aku lelah. Zhang Xiaoyan, apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Aku ingin punya kesempatan untuk. Apa yang terjadi denganmu belakangan ini tidak seperti ini sebelumnya. Ini kenyataanku. Apa yang kamu bicarakan? Bukan yang aku inginkan sama sekali. Menurutmu semua yang kau raih itu mudah? Adakah yang pernah bertanya padaku, apa yang sebenarnya aku inginkan? Tidak. Aku punya pilihan lain dalam hidup. Begitulah keadaannya. Jika semua pilihanmu dipaksakan oleh orang lain, kau tak akan bisa bertahan lama. Jika kau tak benar-benar menyukainya, jangan lakukan. Mengapa? Merencanakan waktumu dengan sangat teliti untuk tujuan orang lain? Itu hanya kebiasaan yang dipaksakan orang tuaku. Aku tak pernah sesempurna. Yang dipikir tahu Shuna, kau juga harus mengakuinya. Karena mencintaiku, kau hanya ingin menjadi seperti diriku, memiliki panutan, mengikuti jejakku, juga demi mengejar karir yang kau cintai. Selain itu, apa? Aku berbeda dengan pria lain? Kau bukan yang pertama bereaksi seperti ini, mantan pacar aku juga merasa sama aku. Tak memberitahumu kan? Bahkan mantan pacarku dijodohkan oleh ayahku, tapi dia sadar dan meninggalkanku. Apakah kau meragukan perasaanku padamu? Bukankah begitu? Apa yang kau cintai selalu diriku dalam bayanganmu. Jangan perlakukan aku seperti seorang idola atau panutan. Kau tak perlu. Jika aku bukan murid berprestasi, tanpa semua pencapaian ini, tanpa semua prestasi ini, apakah aku masih pantas menjadi temanmu? Apa? Kamu putus denganku.
Aku sangat kecewa. Keluarga memberimu kesempatan yang luar biasa. Kenapa tidak menghargainya sama sekali? Sepupu laki-laki dan perempuanmu terlibat dalam proyek internasional bergengsi di usiamu. Setiap dari mereka lebih baik dan lebih rajin darimu. Kamu perlu memperbaiki sikapmu. Nana memintaku untuk mengambil barang-barangnya. Nana bilang untuk meninggalkan ini sebagai kenang-kenangan. Dia juga menyuruhku untuk memberitahumu, untuk tidak bertindak gegabah. Hal-hal yang harus dilanjutkan, harus dilanjutkan. Apakah Nana benar-benar menemuiku? Jika aku tidak mengirim pesan padanya, apakah dia tidak akan mengambil barang-barangnya? Bukan kamu yang menyarankan putus. Kamu ingin menemuinya lagi dengan alasan mengambil barang kan? Kamu benar-benar keras kepala. Dia tidak bisa datang, karena dia pulang ke kampung halaman bersama ibunya. Dia sangat lelah dan berjuang keras akhir-akhir ini. Moodnya tidak baik. Apakah kamu tahu atau tidak? Apa yang terjadi di keluarga Nana? Nana. Aku yang meminta paman untuk menelepon. Terima kasih paman. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan berlari ke sini? Jika kamu tidak menjawab, aku hanya bisa berlari ke sini. Bukankah kamu bilang kita putus? Adikku sudah punya bayi. Pindahkan barang-barangku. Hal-hal yang aku katakan dulu hanya impulsif. Aku menyesal begitu Bagaimana mengatakannya. sekarang? Apakah itu? Sekarang impulsif? Aku sangat waras sekarang. Aku tidak mau putus kamu. Tidak bicara sepatah kata pun. Seperti kamu menghilang begitu saja. Lalu kamu mengirimiku pesan dan meminta pindah. Sekarang kamu datang ke sini dan bilang semua ini waktu untuk bermain denganmu. Aku tidak. Kamu bisa memilih untuk tidak memaafkanku sekarang. Tapi aku tak pernah tahu sebelumnya kalau Bibi sedang sakit. Aku sudah menemukan banyak kasus kanker payudara Ibuku terbaik. baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Tapi aku juga khawatir padamu. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sangat baik. Sekarang aku akan menjaga nenekku dan ibu. Ada banyak hal yang harus diurus di rumah sebaiknya. Kamu cepat-cepat pergi. Nenek. Pak sopir, tolong hati-hati mengemudi, permisi. Tempat duduk. Ini sudah ada yang punya, aku sedang menunggu seseorang. Nenek. Aku kira kamu tidak akan datang. Aku kira kamu tidak menginginkanku lagi. Berapa botol yang sudah kamu minum? Hanya 1 botol. Hanya 1 botol? Kenapa kamu tertawa? Aku. Rasanya sedikit lebih baik setelah minum. Aku merasa lebih baik setelah minum. Jadi apakah masalahnya sudah selesai? Selama kamu di sini, aku bahagia dan aku harap juga. Apakah kamu bahagia atau tidak? Kamu bisa bicara denganku tentang itu. Apa yang perlu dibicarakan? Haruskah aku membahas bagaimana ibuku menjalani operasi tanpa sepengetahuanku dan hampir mati? Atau bagaimana orang tuaku bercerai sekarang? Tidak pernah kubayangkan bahwa cinta pada pandangan pertama bisa berubah sejauh ini. Atau haruskah kita bicara tentang kita berdua? Maaf, aku tidak tahu tentang hal-hal ini.
Dan aku menyusahkanmu. Ini bukan masalah. Sama sekali bukan masalah. Lagi pula hidupku sudah sangat kacau. Tidak sempat memikirkanmu belakangan ini. Sekarang aku merasa cinta itu bukan apa-apa. Di hadapan penyakit dan kematian, ayolah terima kasih. Nana. Sebenarnya saat kau bilang ayo putus, itu bohong. Saat kau bilang harus pindahkan barang-barangmu, itu juga bohong. Semua bohong. Apa yang kau katakan? Kau pikir menyenangkan bicara tentang putus begitu saja? Tidak menyenangkan dan aku tidak punya hak untuk bilang putus seperti yang kukatakan. Semua yang kulakukan dengan mudah, tanpa orang tuaku. Aku bukan apa-apa. Ini bukan yang kumaksud. Aku ingin minta maaf karena mengatakan hal-hal ini. Jangan minta maaf. Kau benar. Aku juga frustrasi sejak kecil. Orang tuaku menyuruhku melakukan ini itu dan kulakukan. Orang tuaku menyuruhku berhenti dari proyek yang sedang kukerjakan dan kulakukan. Mereka pikir semua yang kulakukan tidak ada gunanya. Tidak. Apapun yang tidak ingin kamu lakukan, kamu tidak harus melakukannya. Kamu tidak harus dengarkan. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Itulah perbedaan antara kita. Tahu Shuna, aku benar-benar iri padamu. Kamu selalu melakukan apa yang ingin kamu lakukan, melaju ke depan tanpa takut, tanpa peduli apapun. Tapi aku tidak pernah bisa mengendalikan diriku. Aku peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Sang Xiaoyan. Kamu tidak cukup berusaha. Kamu tidak cukup sempurna. Aku sangat takut bahwa cepat atau lambat kamu akan melihat keadaan biasa-biasa saja dariku. Aku sangat takut bahwa aku tidak seperti yang kamu bayangkan. Kamu sudah memiliki banyak kekurangan. Tapi aku tidak akan membiarkan kamu merendahkan dirimu sendiri. Bagaimanapun juga kamu adalah pria yang telah aku tahu Shuna cintai selama bertahun-tahun. Sebenarnya kita semua adalah orang biasa. Kita tidak bisa berharap semuanya sempurna. Seperti yang kamu katakan, aku selalu hidup di duniamu sendiri. Aku tidak bahkan tahu bahwa ibuku berkompromi untukku selama ini. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Dan untuk kita berdua, aku juga ingin minta maaf. Aku tidak memikirkan tekananmu, keluhanmu. Aku pikir aku juga mengecewakanmu. Tidak. Tidak pernah. Tahu Shona, biar aku memberitahumu. Sebelum aku mengenalmu, aku mengira hidup hanyalah akademik dan pekerjaan. Tapi setelah aku bertemu denganmu, aku menemukan bahwa mencintai seseorang bisa memiliki begitu banyak makna, perasaan yang rumit. Nana, maafkan aku. Mari kita mulai dari awal lagi. Hari ini aku mengalami banyak hal. Aku menyadari bertemu dengan seseorang yang kamu cintai dan kemudian bisa bersama dengan orang itu tidak mudah. Tidak mudah sama sekali. Untungnya hasilnya baik. Hari ini adalah hari yang baik. Apakah kamu tahu hari ini hari apa? Hari apa ini? Hari ini adalah hari aku gagal mengungkapkan perasaanku padamu. Mengapa kamu ingat hari seperti itu? Tentu saja aku harus ingat. Ini pertama kalinya aku menyatakan perasaan pada seseorang dan aku gagal. Aku bahkan tidak bisa memberikan model roketku. Model roketmu sekarang dipajang di ruang studiku, di tempat yang paling mencolok. Apa gunanya menaruhnya di sana sekarang? Tapi jujur saja, ketika aku mengungkapkan perasaanku padamu, apakah hatimu sedikit bergetar? Ya, apakah dia melakukan itu? Kamu hanya berpura-pura serius denganku, bisakah? Kamu ambilkan payung untukku?
Ini untukmu, Nenek. Mengapa kamu ingin memberiku model roket? Aku Tahu bahwa hadiah ini mungkin tidak cocok untuk seorang gadis, tapi aku belum pernah memberikan hadiah kepada seorang gadis sebelumnya. Aku tidak tahu harus memberikan apa, tapi aku merasa bahwa ini adalah yang paling penting untuk kami berdua. Nenek, apakah kamu masih ingat di pintu masuk institut saat aku mengeluarkan formulir ini? tentu saja aku ingat aku. Berkata saat itu bahwa kelemahan terbesarku adalah aku, terlalu rasional aku. Juga perlahan menyadari bahwa aku sering menggunakan rasionalitas sebagai alasan untuk diriku sendiri. Aku tidak pernah memikirkan perasaanmu dengan benar. Tapi aku berjanji bahwa mulai sekarang aku hanya akan menerapkan pemikiran rasionalku pada pekerjaan ilmiahku. Itu saja. Nana, aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.